Pernahkah sahabat jejak iman dan taubat merasa bahwa sekeras apapun usaha yang dilakukan, pintu rizki seolah-olah masih tertutup rapat dan hari-hari terasa begitu menyesakan? Mungkin saat ini Anda sedang duduk terdiam, menatap tumpukan tagihan, atau merasakan kehampaan batin karena kebutuhan hidup yang kian mendesak, sementara jalan keluar belum juga tampak di depan mata. Jika rasa lelah itu kini sedang menghimpit dada Anda, tenangkanlah hati sejenak. Lepaskan semua beban yang sedang menggelayut. Dan mari tarik nafas dalam-dalam untuk merasakan kehadiran kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah putus. Tarik nafas Anda perlahan, hembuskan dengan penuh keikhlasan, dan yakinlah bahwa setiap tetes air mata serta peluh keringat Anda tidak akan pernah sia-sia di pandangan Sang Maha Pencipta. Karena sesungguhnya, melalui perjumpaan kita kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin sedang menuntun Anda untuk menemukan sebuah rahasia amalan ringan yang sangat luar biasa. Sebuah kunci langit yang jika diputar dengan penuh keyakinan, insya Allah akan menjadi jawaban atas segala doa-doa panjang yang Anda langitkan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang penuh kedamaian, ruang untuk kita saling menguatkan, ruang bagi seluruh sahabat jejak iman dan taubat dimanapun Anda berada. Izinkan saya yang fakir ilmu ini menyapa Anda dengan penuh ketulusan, layaknya seorang sahabat yang ingin merangkul pundak Anda saat beban terasa begitu berat untuk dipikul sendirian. Mari kita awali perjumpaan yang penuh berkah ini dengan bersimpuh memohon kepada Allah Al-Fattah, Sang Maha Pembuka, agar Dia sudi membukakan pintu-pintu kemudahan yang selama ini terkunci bagi Anda. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kami memohon dengan segala kerendahan hati, angkatlah kesulitan ekonomi bagi hamba-hambamu yang menonton video ini. Lunaskanlah hutang-hutang yang menghimpit tidurnya, dan ganti setiap kegelisahan mereka dengan ketenangan harta serta jiwa yang berkecukupan. Semoga melalui amalan sederhana yang akan kita bahas nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat rizki yang datangnya tidak disangka-sangka, mengalir deras laksana air zam-zam yang tidak pernah kering, dan membawa kebahagiaan yang hakiki bagi keluarga Anda tercinta. Sahabat jejak iman dan taubat yang saya cintai karena Allah, tahukah Anda bahwa sebenarnya rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepastian yang melebihi terbitnya matahari di pagi hari? Seringkali kita merasa sempit bukan karena Allah menahan rizkinya, melainkan karena barangkali kita belum menemukan kunci yang tepat untuk membuka perbendaharaan rahmatnya yang sangat luas. Ada sebuah fakta spiritual yang luar biasa, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kabar gembira bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mengikuti prasangka hambanya terhadap dirinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Talaq ayat ketiga yang menegaskan bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Janji ini adalah janji yang mutlak, bukan sebuah karangan manusia, melainkan sebuah jaminan langsung dari Sang Pemilik alam semesta, bahwa tidak ada satupun persoalan hidup yang tidak memiliki pintu keluar. Harapan itu selalu ada, bahkan di saat manusia lain mengatakan sudah tidak ada lagi harapan bagi Anda, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk mengubah nasib seseorang dalam sekejap mata jika Dia berkehendak. Bayangkan, jika ada sebuah kunci yang sangat sederhana, namun memiliki kekuatan untuk memanggil rezeki agar datang menghampiri Anda, bahkan sebelum Anda pergi mencarinya keluar rumah. Penasaran ini tentu merupakan hal yang wajar, namun saya mengajak sahabat jejak iman dan taubat sekalian untuk mempersiapkan hati dengan penuh ketulusan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke inti amalannya. Penting bagi kita untuk memahami bahwa amalan ini bukanlah sebuah mantra ajaib yang bekerja tanpa iman, melainkan sebuah bentuk penghambaan yang akan menyelaraskan getaran batin kita dengan frekuensi rahmat Allah yang Maha Kaya. Persiapkan diri Anda, karena apa yang akan saya sampaikan setelah ini bukan sekadar teori, melainkan sebuah amalan yang telah banyak dibuktikan keajaibannya oleh para ulama dan hamba-hamba Allah yang soleh. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membedah amalan istimewa yang dibaca sebanyak 11 kali ini, mari kita pererat tali silaturahmi di antara kita sebagai sesama pejuang iman di jalan Allah.
Saya ingin mengajak sahabat jejak iman dan taubat sekalian untuk menekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan agar syiar kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak hati yang sedang terluka dan membutuhkan harapan. Silahkan tuliskan di kolom komentar sebagai tanda kehadiran Anda. Sebutkan dari kota mana Anda menonton dan jangan ragu untuk menitipkan doa-doa khusus atau hajat yang ingin kita aminkan bersama-sama. Dengan saling mendoakan, siapa tahu di antara komentar-komentar yang masuk ada doa dari seorang hamba yang tulus yang langsung menembus langit dan menjadi sebab terbukanya rahmat bagi kita semua. Mari kita jadikan kolom komentar ini sebagai taman doa, tempat kita saling menguatkan, saling merangkul dalam kebaikan dan membina persaudaraan yang insya Allah akan berlanjut hingga ke syurganya nanti. Kehidupan ini memang penuh dengan ujian, namun perlu sahabat jejak iman dan taubat ingat kembali bahwa setiap ujian yang Allah berikan selalu sepaket dengan solusinya jika kita mau mengetuk pintunya dengan cara yang benar. Seringkali kita hanya fokus pada besarnya masalah yang kita hadapi, sehingga kita lupa betapa jauh lebih besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita miliki sebagai tempat bersandar. Keyakinan inilah yang menjadi fondasi utama sebelum kita melakukan amalan apapun, karena tanpa keyakinan yang bulat, lisan kita mungkin berucap, namun hati kita tetap merasa ragu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan kita untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena putus asa adalah ciri dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya dengan baik. Oleh karena itu, mari kita persiapkan batin kita untuk menerima rahasia amalan yang sangat luar biasa ini dengan penuh optimisme bahwa hidup kita akan berubah menjadi lebih baik, jauh lebih kaya, dan penuh dengan keberkahan dalam waktu yang singkat atas izin Allah. Sahabat jejak iman dan taubat yang saya muliakan, mari kita selami lebih dalam ke dalam samudra perasaan kita yang paling jujur, di mana mungkin selama ini Anda sering merasa sepi di tengah keramaian. Saya sangat memahami betapa lelahnya berpura-pura kuat di hadapan keluarga, sementara di dalam hati Anda sedang berkecamuk rasa cemas tentang bagaimana hari esok akan dijalani. Validasi ini penting karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengakui kelemahan hambanya. Dia tahu setiap helaan napas berat yang Anda keluarkan saat melihat dompet yang kian menipis atau saat memikirkan masa depan anak-anak yang belum terjamin. Namun, ketahuilah bahwa perasaan sempit itu sebenarnya adalah cara lembut Allah untuk memanggil Anda agar kembali mendekat, bersimpuh, dan mengakui bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menolong kita selain kekuatannya yang Maha Agung. Saat Anda merasa sudah berada di titik nadir, saat itulah pertolongan Allah biasanya berada pada jarak yang paling dekat, hanya setipis doa yang dipanjatkan dengan tetesan air mata ketulusan. Mari kita mengambil pelajaran dari sebuah kisah yang sangat masyhur tentang keteguhan hati seorang sahabat mulia, yaitu Abu Umamah radhiyallahu an. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid di luar waktu sholat dan mendapati Abu Umamah sedang duduk termenung dengan wajah yang sangat muram dan penuh beban. Rasulullah yang penuh kasih bertanya kepadanya, "Wahai Abu Umamah, mengapa engkau duduk di masjid di luar waktu sholat?" Abu Umamah menjawab dengan jujur bahwa ia sedang dirundung kesedihan yang mendalam dan terlilit hutang yang sangat banyak yang tidak tahu bagaimana cara melunasinya. Mendengar keluh kesah sahabatnya itu, Rasulullah tidak menghakimi atau menyalahkannya, melainkan merangkulnya dengan memberikan sebuah amalan zikir yang jika dibaca pada pagi dan petang, maka Allah akan menghilangkan kesedihannya dan melunaskan hutang-hutangnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan seorang sahabat Nabi pun pernah mengalami kesulitan ekonomi yang berat, namun kuncinya adalah mereka segera mengadu kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan justru menjauh. Kisah Abu Umamah ini menjadi bukti nyata bahwa solusi atas segala permasalahan hidup, terutama mengenai rezeki dan beban hutang, telah disediakan jalannya melalui lisan suci baginda Nabi.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah mengajarkan doa yang mampu mengusir galau dan menutup lubang-lubang kemiskinan dalam hidup kita. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk sabar secara pasif, tetapi juga memberikan senjata spiritual untuk mengubah keadaan tersebut secara aktif melalui pendekatan kepada Sang Pemilik Rezeki. Ketika Abu Umamah mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah dengan penuh keyakinan, tanpa sedikit pun keraguan, beliau bercerita bahwa tidak butuh waktu lama bagi Allah untuk mengangkat semua kesedihannya dan memberikan jalan keluar bagi hutang-hutangnya hingga lunas tak bersisa. Inilah yang kita sebut sebagai keajaiban iman, di mana logika manusia yang terbatas akan dikalahkan oleh kekuasaan Allah yang tidak terbatas, asalkan kita memiliki keterhubungan batin yang kuat dengannya. Sahabat jejak iman dan taubat. Seringkali kita terjebak pada pemikiran bahwa rezeki hanya soal angka, padahal rezeki yang berkah adalah tentang kecukupan yang membuat hati merasa tenang dan kaya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Najm ayat 48 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan." Perhatikan kata kecukupan tersebut. Allah tidak hanya menjanjikan tumpukan harta, tetapi Dia menjanjikan rasa cukup yang membuat seseorang tidak lagi merasa kekurangan meski dalam keadaan yang sederhana sekalipun. Namun bukan berarti Allah melarang kita untuk menjadi kaya raya. Justru dengan kekayaan yang berkah, kita bisa menebar lebih banyak manfaat bagi umat manusia dan agama ini. Oleh karena itu, mari kita tata kembali niat kita saat mengamalkan zikir ini nanti, yaitu bukan semata-mata karena haus akan harta dunia, melainkan agar kita memiliki sarana untuk lebih tenang dalam beribadah dan lebih luas dalam berbagi kepada sesama. Ketahuilah bahwa setiap langkah perjuangan Anda dalam mencari nafkah yang halal, sekecil apapun hasilnya saat ini, sangat dihargai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa rendah diri jika saat ini Anda merasa tertinggal dari orang lain dalam hal materi, karena roda kehidupan itu berputar atas kehendak Sang Maha Adil. Bisa jadi saat ini Anda sedang disiapkan untuk menerima sebuah lompatan besar dalam hidup, dan amalan yang akan kita bahas ini adalah batu loncatan yang akan mengantarkan Anda pada gerbang kemuliaan tersebut. Ingatlah kembali pesan dari para ulama salaf, bahwa barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia dan urusan dunianya. Dengan memahami landasan emosional dan dalil-dalil penguat ini, hati Anda kini telah siap, bersih dan lapang untuk menerima inti dari amalan zikir Asmaul Husna yang akan kita bedah secara mendalam di bagian selanjutnya agar manfaatnya benar-benar meresap ke dalam jiwa. Sahabat jejak iman dan taubat yang saya muliakan, sampailah kita pada intisari dari pertemuan penuh berkah ini, di mana saya akan membagikan sebuah rahasia langit yang telah lama menjadi pegangan para kekasih Allah dalam menjemput kelapangan hidup. Solusi yang saya maksud, yang jika diamalkan dengan penuh keyakinan sebanyak 11 kali setelah waktu Isya atau di sepertiga malam terakhir, adalah zikir dengan menyebut dua nama agung Allah, yaitu Ya Fattah, Ya Razzaq. Dua asma ini bukanlah sekedar rangkaian huruf, melainkan kunci pembuka pintu-pintu langit yang tertutup dan keran pengucur rezeki yang tersumbat. Al-Fattah artinya Sang Maha Pembuka yang mampu membuka segala sesuatu yang terkunci, baik itu kunci hati, kunci solusi, maupun kunci kekayaan. Sedangkan Ar-Razzaq artinya Sang Maha Pemberi rezeki yang menjamin asupan bagi seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Bayangkan betapa dahsyatnya jika kedua sifat Allah ini Anda panggil dengan penuh kerinduan dan kepasrahan tepat di saat dunia sedang terlelap dalam tidurnya. Mengapa harus Ya Fattah, Ya Razzaq, dan mengapa kita membacanya dalam jumlah tertentu seperti 11 kali dengan penuh penghayatan? Para ulama ahli hikmah menjelaskan bahwa asma Allah memiliki resonansi yang sangat kuat dengan hajat manusia jika dibaca dengan kehadiran hati yang utuh atau yang sering disebut dengan khusyuk. Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitabnya sering menekankan bahwa mengenal Allah melalui nama-namanya adalah jalan tercepat untuk mendapatkan pertolongannya.
Dengan menyebut Ya Fattah, Anda sedang menyatakan bahwa, Ya Allah, hamba tidak berdaya, segala pintu di hadapan hamba seolah tertutup, maka hanya Engkaulah yang mampu membukanya. Dan dengan menyebut Ya Razzaq, Anda sedang bersaksi bahwa, Ya Allah, tidak ada satu sen pun harta yang sampai ke tangan hamba kecuali melalui ketentuan-Mu, maka limpahkanlah rezeki itu kepadaku. Ini adalah bentuk pengakuan totalitas kehambaan kita di hadapan Sang Khalik. Kredibilitas amalan ini didasarkan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Ayat ini adalah perintah langsung bagi kita untuk menggunakan nama-nama indahnya sebagai wasilah atau perantara dalam berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Allah memiliki 99 nama dan barang siapa yang menghafalnya, yang maknanya mencakup memahami, meyakini, dan mengamalkannya, maka ia dijamin masuk surga. Dalam konteks duniawi, para ulama menekankan bahwa masuk surga juga bisa berarti merasakan ketenangan dan kecukupan hidup layaknya di surga sebelum kita benar-benar memasukinya di akhirat kelak. Dengan merutinkan zikir ini, Anda sedang membangun jalur komunikasi khusus yang bersifat jalur ekspres menuju singgasana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengamalkannya sangatlah sederhana namun membutuhkan ketulusan yang mendalam. Setelah Anda menyelesaikan sholat Isya atau saat bangun di malam hari, duduklah dengan tenang. Posisikan tubuh Anda menghadap kiblat dengan penuh adab dan pejamkan mata Anda. Tarik napas dalam-dalam, lalu ucapkanlah Ya Fattah, Ya Razzaq sebanyak 11 kali secara perlahan. Rasakan setiap getaran suaranya meresap ke dalam jantung Anda. Jangan terburu-buru, jangan biarkan pikiran Anda melayang pada tumpukan hutang atau masalah kantor, tetapi fokuslah hanya pada kebesaran Allah yang Maha Membuka dan Maha Memberi. Setelah hitungan ke-11 selesai, angkatlah kedua tangan Anda dan mintalah apapun yang Anda inginkan dengan bahasa yang paling jujur, seolah-olah Anda sedang berbicara dengan sahabat terbaik yang memiliki segalanya. Yakinlah bahwa dalam hitungan hari, bahkan tidak sampai 4 hari jika Allah berkehendak, Anda akan mulai merasakan perubahan getaran dalam hidup Anda. Entah itu berupa ide bisnis yang tiba-tiba muncul, hutang yang mendadak diberi kemudahan jalan keluar, atau bantuan yang datang dari arah yang benar-benar tidak pernah Anda duga sebelumnya. Sahabat jejak iman dan taubat, dalil penguat lainnya bisa kita temukan dalam surah Sabah ayat 26, di mana Allah berfirman, "Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dialah Maha Pembuka, Al-Fattah, lagi Maha Mengetahui, Al-Alim." Ayat ini menegaskan bahwa Allah tahu persis di mana rezeki Anda disembunyikan dan Dia tahu saat yang paling tepat untuk membukanya bagi Anda. Jangan pernah merasa bahwa amalan ini adalah beban, melainkan lihatlah ini sebagai undangan istimewa dari Allah untuk mengambil bagian dari kekayaannya. Jika hari ini Anda merasa hidup Anda stuck atau jalan di tempat, bisa jadi karena Anda belum mengetuk pintu Al-Fattah dengan sungguh-sungguh. Maka mulai malam ini, jadikanlah zikir 11 kali ini sebagai nafas baru dalam kehidupan spiritual Anda, dan bersedialah untuk menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kemustahilan versi manusia menjadi kenyataan versi kekuasaannya yang mutlak dan tidak terbatas bagi hambanya. Sahabat jejak iman dan taubat yang senantiasa dalam lindungan Allah, pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari amalan zikir Ya Fattah Ya Razzaq ini bukan sekedar tentang bertambahnya angka di dalam rekening atau lunasnya hutang yang menghimpit. Lebih dalam dari itu, amalan ini adalah tentang perubahan pola pikir atau mindset spiritual, di mana kita mulai bergeser dari sosok yang lelah mengejar rizki menjadi sosok yang justru dikejar oleh rizki.
Ketika Anda menempatkan Allah Al-Fattah dan Ar-Razzaq di atas segala kekhawatiran Anda, maka dunia yang tadinya tampak begitu besar dan menakutkan akan mengecil dengan sendirinya di bawah telapak kaki Anda. Inilah rahasia para ulama dan orang-orang soleh terdahulu. Mereka tidak mengejar dunia dengan sikut-sikutan atau kecemasan yang berlebihan, melainkan mereka memperbaiki hubungan dengan sang pemilik dunia sehingga dunia pun tunduk dan datang menghampiri mereka dalam keadaan hina. Sebagai motivasi penutup yang menyejukkan hati, ingatlah sebuah fakta indah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang ketika hambanya meminta dan merengek kepadanya. Berbeda dengan manusia yang jika sering diminta akan merasa kesal, Allah justru akan murka kepada hambanya yang tidak mau meminta dan tidak mau bergantung kepadanya. Maka, jangan pernah merasa rendah diri saat Anda harus bersimpuh di tengah malam hanya untuk meminta urusan duniawi. Karena setiap kalimat Ya Fattah, Ya Razzaq yang Anda ucapkan sebenarnya sedang menghapus noda-noda keputusasaan di dinding hati Anda. Sebuah kutipan emas dari hadis qudsi yang sangat menyentuh hati mengingatkan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya jika ia berdoa kepadaku." Jika hari ini Anda berprasangka baik bahwa melalui amalan ini hidup Anda akan kaya dan berkah, maka itulah yang akan Allah wujudkan untuk Anda dalam waktu yang sangat singkat. Percayalah bahwa tidak ada doa yang sia-sia dan tidak ada zikir yang menguap begitu saja ke udara tanpa meninggalkan jejak keajaiban. Jika selama ini Anda merasa sudah diambang batas kesabaran, anggaplah amalan 11 kali setelah Isya ini sebagai kunci terakhir dari 1000 kunci yang telah Anda coba. Dan kali ini, kuncinya benar-benar pas dengan lubang pintunya. Fakta menariknya, banyak hamba Allah yang setelah merutinkan zikir ini, mereka tidak hanya mendapatkan kelimpahan harta, tetapi juga mendapatkan ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Hati yang tenang adalah magnet terkuat bagi datangnya rizki yang bersih, karena Allah tidak akan menitipkan harta yang besar pada hati yang masih dipenuhi dengan kegelisahan dan keraguan. Mari kita bangun optimisme baru, hapus air mata itu, dan mulailah melangkah dengan keyakinan bahwa esok hari ada berita besar yang membahagiakan jiwa Anda. Sahabat jejak iman dan taubat yang saya sayangi, sebagai penutup yang menyatukan hati kita dalam jalinan silaturahmi yang tulus, saya ingin mengundang Anda semua untuk mengambil bagian dalam keberkahan ini secara aktif. Jika Anda merasa terpanggil dan siap untuk merutinkan amalan ini, silakan tulis di kolom komentar dengan kalimat "Saya terima ijazahnya". Sertakan pula doa atau hajat paling mendesak yang ingin Anda wujudkan, agar kita semua yang berada di komunitas ini bisa saling mengaminkan. Saya juga sangat menantikan cerita-cerita ajaib atau testimoni dari Anda setelah mengamalkan zikir ini nanti. Ceritakanlah bagaimana Allah merubah hidup Anda agar bisa menjadi inspirasi bagi sahabat lainnya yang mungkin saat ini masih terpuruk. Jangan lupa untuk memberikan dukungan berupa like, klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal materi penyejuk hati lainnya, serta bagikan video ini kepada orang-orang terkasih yang mungkin saat ini sedang berjuang keras melawan sempitnya rizki. Semoga setiap langkah kecil kita dalam menyebarkan kebaikan ini dicatat sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua dalam keadaan kaya hati, kaya harta, dan kaya iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.